Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMP Sukabumi. Pagi Selamat Pak. pagi juga Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selama 2 kali 40 menit ke depan kita akan bersama-sama mempelajari bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang cerpen. Namun sebelum itu Bapak ingin tahu dulu ketua kelasnya Asep Ruswandi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua Asep Ruswandi hari ini Iya, teman-temanmu? masuk masuk semua Pak, masuk semua Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Baik, Amin. Amin, amin, amin. anak-anakku yang Bapak sayangi dan saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang materi cerpen. Nah, mungkin waktu dulu SMP ataupun SD ada yang tahu atau yang masih ingat tentang cerpen. Coba siapa yang bisa menjawab apa itu cerpen? Saya, Pak. Ya, silakan. Ismat, apa itu cerpen, Nak? Ya, itu cerpen itu cerita pendek, Bapak. Baik, bagus ya. Cerpen itu akronim atau kepanjangan dari cerita pendek. Ada yang tahu nggak ciri-ciri cerpen itu apa? Saya Pak, Ya, Asep Kuswandi ya yang kan? pertama selesai sekali duduk, yang kedua berdiri dari 500 sampai dengan 800 kata, yang ketiga berisi tentang pengalaman hidup si penulis atau cerita orang lain yang bersifat imajinasi Pak. Bagus. Jawabannya berarti memang sudah tahu dan masih pada ingat tentang pembelajaran cerpen. Ya, untuk berikutnya Bapak akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Materi pembelajaran kita yaitu membuat cerpen berdasarkan teori behaviorisme. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami struktur cerpen. Kedua, siswa mampu membuat cerpen dengan memperhatikan struktur dan unsur-unsur dari cerpen itu sendiri. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan menulis kreatifnya. Ya, sebelumnya ya tadi ada yang bisa menjelaskan apa atau sebutkan unsur-unsur dari cerpen. Unsur cerpen itu terdiri dari tema ya. Yang pertama, Betul? yang kedua amanat, Ya, yang ketiga latar, betul. yang keempat sudut pandang, Sudut pandang. yang selanjutnya tokoh, yang ketujuh alur dan gaya bahasa. Bagus. Itu menurut Ismat itu unsur kira-kira itu unsurnya unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik yang tadi disebutkan. Itu unsur intrinsik, Pak. Nah, pintar yaitu unsur intrinsik ya. Kalau yang unsur ekstrinsiknya bisa ditambahkan, ada yang mau menambahkan siapa? Ya, Oh, siapa? Asep ya Ah, silakan. ya. Unsur ekstrinsik itu nilai-nilai dalam cerita. Terus yang kedua latar belakang kehidupan pengarang. Selanjutnya situasi sosial ketika cerpen diciptakan, Pak. Bagus. Ya, secara lengkap kalian berdua sudah tadi bisa menyebutkan berkenaan dengan unsur-unsur dari pembangun atau pembentuk dari cerpen. Ya, selanjutnya ini Bapak akan coba menayangkan ya tadi berkenaan dengan yang dibahas berkaitan dengan kita coba bersama-sama membahas, menampilkan berkenaan dengan cerpen. Tadi apa itu cerpen? Nah, cerpen itu cerita pendek.
ciri-cirinya tadi seperti yang disebutkan betul, selesai sekali baca, kemudian kisaran katanya itu 3 sampai 10 halaman antara 1.500 sampai 300, berisi satu tema dan konflik, bercerita tentang peristiwa dan kehidupan tokoh, baik itu pengalaman pribadi si tokoh sendiri, penulis, ataupun juga boleh pengalaman orang lain. Nah, begitu anak-anakku yang Bapak sampaikan, sekarang masuk ke bagian asesmen atau penilaian ya. Di sini ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Nanti silakan buka di Google Classroom ya. Di situ ada Siapa? cerpen Siap. ya, ada cerpen yang contoh cerpen yang Bapak buat, kemudian kalian jawab dan ada tugas proyeknya yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, yaitu membuat cerpen dengan tema kearifan lokal masing-masing. Baik anak-anakku, tadi Bapak sudah menyampaikan berkenaan dengan materi pembelajaran cerpen dan kita sudah mendiskusikan bersama-sama berkenaan dengan materi tersebut. Ya, sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan nggak? Ada, Pak. Oh iya, silakan. Ismet, apa yang ditanyakan? Yang saya mau tanyakan, Pak, kalau misalkan bikin cerpen itu judulnya bebas juga kan bisa tentang kepahlawanan atau gimana itu bisa kan, Pak? Betul, bisa. Jadi untuk tema itu tidak dibatasi, misalnya harus apa namanya berkaitan dengan tema tertentu, tapi boleh kembangkan yang diutamakan tadi berkaitan dengan kearifan lokal, kemudian juga berkaitan dengan wilayah yang kita tempati, khususnya di Sukabumi. Kenapa? Ya, selain melatih kreativitas untuk menulis, juga mengembangkan potensi yang ada dan mempromosikan wilayah kita, baik itu di dalam maupun di luar. Supaya orang pada tahu nih, karena yang membaca cerpen itu, kalau udah masuk di blog masing-masing, bukan hanya di sekolah kita, tapi juga mungkin sekolah luar. Jadi tahu, oh iya ini cerpen kayak Ismet misalnya, Kak, apa namanya hasil karya Ismet yang ada di wilayah Sukabumi, apa keunikan Sukabumi, apa hal yang bisa dieksplor di Sukabumi, begitu. Ya, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya, Bapak meminta satu orang menyimpulkan. Silakan, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tuh. Ya, terkait cerpen cerita pendek yang tadi sudah dijelaskan dari pertama dan oleh Bapak Guru tentang cerpen apa, cerita pendek, terkait ciri-ciri cerpen, unsur cerpen, terus lagi ada macam-macam unsur cerpennya yang termasuk dua unsur, ada intrinsik dan ekstrinsik gitu. Dan unsur cerpen itu meliputi tema, ada amanat, latarnya, sudut pandang, terutama tokoh, alur cerita dan gaya bahasa gitu. Terima kasih, Asep, kalau sudah mewakili dari teman-temannya. Betul yang disampaikan tadi. Jadi kita belajar cerpen pada dasarnya, belajar unsur-unsurnya, belajar tadi strukturnya, dan diharapkan sesuai tujuan mampu menulis cerpen ya yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Terakhir sebelum ditutup, bagaimana kita refleksi ya 1 menit saja ya, bagaimana perasaan kalian ketika sebelum dan sesudah pembelajaran cerpen? Menurut kalian seperti apa? Mohon berikan satu tanggapan ya tentang pembelajaran kali ini. Saya minta Ismet mungkin silakan. 1 menit saja nggak usah lama. Siap, Bapak. Dan pesannya, Pak, kesannya sangat menyenangkan, Pak. Karena kenapa cerpen itu berarti bagi saya itu suka sangat membaca juga dan termotivasi, Pak. Pengen itu, Pak. Itu aja, Pak. Baik. Ya, terima kasih anak-anakku karena waktu pembelajaran kita juga sudah habis.
kita tutup pembelajaran ini. Untuk Ya. pembelajaran berikutnya, ya masih karya sastra tentang menulis puisi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, Amin, amin. kemudian diberikan semangat juang untuk belajar, anak-anak yang soleh berbakti untuk nusa bangsa dan agama. Amin, Amin. amin. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih Pak Ya, Guru. sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.